Okay, everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. So, before I start my class, I would like to introduce myself. My name is Fala Tania Fizikri. You can call me Miss Fala or Miss Tania. So, today I would like to teach you about reading poems. So, the the topic that we are going to talk is about reading, and it's about poems. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membaca poem atau puisi. Mungkin dalam keseharian kita sering mendengar namanya kata-kata indah atau kata-kata yang mana kalau terdengar itu bertenglet, maksudnya menyatu tapi indah. Itu yang dinamakan puisi. Sebelumnya, mungkin Ibu mau tanya, di sini Miss Tania mau tanya, di sini ada yang pernah baca puisi atau mungkin pernah ikut lomba puisi atau pernah membuat puisi? Pernah lomba, Mem. Oh wow, so cool. Dapat juara berapa? Harapan 1. Nggak apa-apa. Harapan still a winner ya. Oke, sekarang kita bahas apa itu puisi. Wait, apa itu puisi? Oke, jadi puisi itu adalah sebuah bentuk karya sastra yang biasanya ditulis dalam menggunakan bahasa yang indah, ada ritmenya atau ritmis, dan kaya akan makna. Contoh puisi paling terkenal adalah Kerawang Bekasi, yaitu ciptaannya Chairil Anwar, yang mana sekarang banyak ditemukan dalam buku pelajaran sekolah. Lalu puisi itu mempunyai fungsi. Fungsi dari puisi yang pertama bisa menjadi media untuk mengungkapkan perasaan atau untuk mengungkapkan pikiran, pengalaman dari pengarang dengan cara yang lebih terperinci dan intim. Dan makanya itu puisi sering dianggap sebagai bentuk karya sastra yang lebih subjektif dan lebih pribadi. Selain itu, puisi juga menjadi salah satu untuk mengungkapkan ide atau sebuah gagasan atau opini seseorang terhadap sebuah peristiwa. Jadi adanya puisi itu bukan hanya seperti tulisan yang indah, lalu ada nada dan ditampilkan di depan banyak orang, sehingga menjadi karya sastra. Tapi puisi juga menjadi sebuah jalur atau sebuah media untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, atau pengalaman dari orang yang menulis puisi tersebut, yang mana mempunyai ritme, yang mempunyai kata-kata yang indah, terperinci dan intim. Lalu, puisi dalam bahasa Inggris, karena kita kan sekarang belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi Miss Tania akan menjelaskan apa itu puisi dalam bahasa Inggris. Sebelumnya Miss menjelaskan tentang puisi dalam bahasa Indonesia untuk generalnya, untuk umumnya. Sekarang dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya puisi yaitu adalah poetry. Lalu kita tahu nih, Mem kan ada poetry sama poem. Itu bedanya apa? Oke, sekarang Miss akan jelaskan. Lalu bagaimana dengan poem? Sebetulnya poem dan poetry itu sama-sama sebagian dari karya sastra. Namun terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya. Kalau poem adalah tempat kita menemukan perasaan, pikiran, dan ekspresi penulis dalam puisi. Poem bisa memiliki rima atau tidak berima, sehingga bisa menjadi sederhana dan juga kompleks. Sementara poetry atau puisi adalah sebuah proses penciptaan perangkat sastra dalam bahasa Inggris yang lebih tinggi, seperti ada di dalamnya itu terdapat metafora, simile, aliterasi, onomatopea, dan simbol. Sederhananya, poem adalah unit dasar dari poetry. Jadi poem itu dasar dari poetry. Atasnya poem adalah poetry, alias bagian dari puisi, yang mana artinya puisi dari poetry itu disebut dengan poem. Jadi lebih di atasnya poem itu adalah poetry. Namun bawahnya poetry itu poem. Seperti itu. Lalu di sini unsur-unsur puisi. Unsur puisi itu terdapat dua. Ada namanya bait sama larik atau baris. Yang pertama bait. Bait merupakan puisi
bait merupakan sebuah bait. Bait yaitu merupakan puisi yang memiliki bait atau bisa disebut dengan stanza, yaitu kumpulan baris yang memiliki momen dari sebuah narasi. Namun kalau baris atau larik itu yang mengartikan bahwa puisi memungkinkan penulisnya untuk membagi pikiran dan perasaan ke dalam bagian-bagian atau potongan-potongan tertentu. Setiap baris dalam puisi mewakili satu pemikiran atau penyairnya. Di sini kita tahu unsur-unsur puisi ada bait dan larik atau baris. Di sini Miss akan menampilkan sebuah contoh puisi, yaitu dari Maya Angelou. Dia seorang wanita berkulit hitam, yang mana dia menjadi sosok paling inspiratif bagi orang kulit hitam yang mana saat dulu sangat dibully sekali. Terdengar? Dengar, Mem. But still like dust. All right. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Just because I walk as if I have oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns with the certainty of tides. Just like hope springing high. Still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. Does my sassiness upset you? Don't take it so hard just because I laugh, as if I have gold mines digging in my own backyard. You can shoot me with your words, you can cut me with your lies, you can kill me with your hatefulness, but just like life, all right. Does my sexiness offend you? Oh. Does it come as a surprise that I dance? As if I have diamonds at the meeting of my thighs. Out of the huts of history's shame I rise. Up from a past rooted in pain I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling and bearing in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave and serf. There I go. Oke, itu adalah contoh puisi dari Maya Angelou yang berjudul Still I Rise. Di situ sebelumnya kita sudah mempelajari tentang unsur puisi ada bait dan larik. Di sini kita bisa lihat contoh dari puisi dari Maya Angelou. Di bait pertama itu kita bisa lihat di sini. Dari sini dan sini itu bait pertama. Oke? Ini namanya bait. Lalu untuk baris atau larik itu ini. Setiap baris itu namanya atau larik ini contohnya. Oke, kita ambil dari bait pertama. You may write down in history with your bitter, twisted lies. You might throw me in a fairy dirt, but still, like dust, I'll rise. Di sini menunjukkan bahwa historical dari orang berkulit hitam itu dulunya bitter, twisted lies, pahit dan penuh kebohongan karena mereka dianiaya, mereka dibully oleh orang berkulit putih. Namun adanya dengan seperti itu, mereka tidak merasa seperti kotor atau mereka seperti teraniaya, tapi mereka orang berkulit hitam merasa bahwa but still like dust, I'll rise. Aku tetap bangkit. Walaupun you broke me down, you bullied me. Seperti itu. Itu contoh dari puisi dari Maya Angelou. So maybe I want you, like, for the second bait, the second one, this one, I want one of you to read it, maybe, or you can imitate how Maya Angelou's reading the poem. Any volunteers?
Ada yang mau volunteer? No one. Okay, so maybe I will choose you. So you have to ready, yeah, guys. It's kind of like reading poem is not really hard. You just understand every sentences. Butuh dipahamin aja setiap sentencesnya. Okay, so I would like to Fatma, because I heard in the first meeting she said that she ever got a winner from poem atau poetry competition. Hello, Fatma? Yes, ma'am. Can you please baca yang bait kedua dari puisinya Maya Angelou ini? Yang dari, wait a sec, from this part. This one. Okay. Okay, ma'am. Yes. Yes. Does my sadness upset you? Why are you basically wrong? Because I look like I've got all wrong. Tapping in my living room. There's like moons and like sun. With the simply of sight. There's like hopes in height. Still I rise. Okay, thank you. You can, siapa yang bisa ngerti dari, apa yang bisa pahamin dari bait kedua ini? Siapa yang bisa? Kan gambaran awalnya tuh seorang wanita berkulit hitam, yang mana dulu historinya dia tuh diinjak-injak oleh orang berkulit putih. Dari bait kedua ini, who can explain a little bit aja ya guys, teman-teman. Dari, does my sadness upset you? Why you busy with gloom? Cause I walk like I've got oil wheels pumping in my living room. Just like moons and like suns, with a certain of tides. Just like hot springing high, still I'll rise. Who can explain? Little bit. Can I answer, ma'am? Yes, please. I think that my sadness upsets you seperti lancang ya, dia kesal gitu. Why are you with glum itu seperti dia melihat kesuramannya dia gitu. Yeah. And because I look like I've got oil wells, kalau kita artikan kayak dia berjalan di sebuah sumur minyak, jadi seakan-akan dia dilumuri oleh banyak kejadian gitu, kayak ya mungkin kalau kita bilang sih rasis atau bullying gitu kan, menurut saya. Yes, that's good. Tapi in my living room itu seperti dia sedang memompak banyak kejahatan gitu. Okay, that is kalau itu dibuat kayak per kata-kata. Kalau kesimpulan dari Fatma sendiri nih, kayak kesimpulan dari bait kedua ini tuh maksudnya apa? Kayak ambil kesimpulan. Oh, ini tentang dia struggling, ma'am. Oh, ini dia tentang dia percaya diri atau bagaimana? My conclusion is seperti meskipun kita banyak dikritik oleh orang lain, saja untuk bangkit dan terus tumbuh tidak sendiri. Meskipun itu membuat sakit diri kita, tetapi kita tidak boleh jatuh ke dalam sumur yang kita rasakan. Okay, that's really cool. Thank you, Fatma, and thank you for all of you. Maybe if you have any question, can you like say it? Like if you want to have any question, like I still didn't understand. I still do not understand, ma'am, miss. Is there any questions? Not for, I think not. Yeah. Okay. Thank you for all your participation. I'm so sorry. Maybe from the first, I haven't did any what attendances. Maybe I would like to do it now. So please listen carefully. For the first students, please answer my calling. Anissa, Rahma. Hadir, ma'am.
Okay, thank you, Vita Puspitasari. Oh, she's absent now. Okay. And Fatma Walidat, there is an Nailis Tintari. She's also. And how about Firda Pesi? Hadir, ma'am. Okay, thank you. So the absent, who is absent today, there are two people, yeah? Okay, thank you for your participation, and hopefully you will get what I mean. So today as a lesson about poem, and is this poem that I already gave is the best, I think the best poem that I ever read, because it tells us about how to be self-independent, how to be self-confident women alive in this world. Okay, thank you for your participation. I'm so sorry I have a lot of mistakes. I beg your pardon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ma'am.